Kemarin udah ketangkep mungkin ya, kemarin udah dijelasin Ketangkep sama ya. KPK, jadi udah jelas itu. Biarkan KPK yang berbicara kalau itu. Baik teman-teman, hari ini kita sudah kedatangan Prio dan hari ini kita kupas tuntas tentang profesinya. Ervan, silahkan diperkenalkan Oke, profesinya apa? hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, Pak. Ya, Ini berkaitan dengan keuangan negara. keuangan negara. Nah. Berarti pegang duit ya? Nah, dia kira-kira ada hubungan dengan bea cukai atau apa? Nanti kita bahas, Pak. Oke. Kalau gitu kita silakan teman kita, tamu kita ini untuk memperkenalkan diri. Silakan. Oke, halo teman-teman, nama saya Priyo Rahman Syarif. Ini jelasin secara singkat atau gimana nih? Ya, singkat. Oh, singkat aja. Saya sekarang bekerja di agen kepabeanan, salah satu agen kepabeanan di Batam. Agen kepabeanan ya. Iya. Itu tupoksinya ngapain? Sehari-hari ngapain gitu? Tupoksinya itu nanti kita ngejalanin kerjasama dengan customer yang ingin melakukan kegiatan impor atau ekspor barang yang berhubungan dengan bea cukai. Jadi nanti untuk barang yang ingin diimpor atau ekspor, kita yang entry dan kita yang berhubungan dengan bea cukainya. Gitu. Oh, lebih ke pengurusan dokumen Iya, ya. lebih ke pengurusan dokumen. Berarti Prio lebih standby di kantor ya? Iya, kami standby di kantor juga, di lapangan juga. Kalau di lapangan ngapain? Terkadang barang kan ada yang masuk ke larangan, barang-barang larangan. Berarti yang ngecek barang juga Iya, ya? ngecek barang. Jadi dilakukan pemeriksaan fisik dengan petugas bea cukai. Oh, berarti ikut mendampingi bea cukai Iya. pengecekan. Iya, karena kan perusahaan memberi kuasa kepada kita sebagai pengurus barang tersebut. Jadi otomatis kita nih sebagai penanggung jawab barang tersebut. Jadi waktu dilaksanakan pemeriksaan fisik, kita ikut hadir. Oh, perusahaan yang dimaksud itu customer ya? Iya, Oh, customer. customer. Jadi kita ikut hadir karena kita yang sudah diberi tanggung jawab tersebut gitu. Udah berapa lama di agen ini? Kalau di agen ini baru sih bang, saya baru jalan 1,5 tahun lah untuk 1,5 di tahun. agen kepabeanan. Untuk status kepegawaian sendiri gimana di sana? Saya udah pindah dari kalau untuk di perusahaan agen ini saya udah pindah sekali. Jadi di perusahaan pertama saya sebagai kontrak, di situ kita Kontrak, kontrak setahun. Habis itu saya selesai kontrak di situ, baru saya pindah ke perusahaan kedua ini. Dan di perusahaan kedua ini saya bisa dibilang permanen. Sudah permanen ya? Iya, bisa dibilang permanen. Wih, luar biasa, Pak. Pindah dari perusahaan pertama, udah punya pengalaman, masuk ke perusahaan kedua permanen. Permanen ya. Berarti ada karirnya yang dikejar di sini. Asik Rezeki nih yang teman-teman. Apalagi Ban, kali terus Ban. Rezeki yang nggak soleh. Kali Rezeki yang nggak soleh, rezeki yang Kemarin soleh. belum soleh, alhamdulillah. Alhamdulillah udah soleh. Aduh. Tantangan apa sih yang ada saat pengurusan kepabeanan itu? Kalau tantangan lebih ke customer sama ke petugas bea cukai, maksudnya petugas pemerintah yang terkait. Jadi kalau di customer kan maunya barang selesai cepat gitu. Sedangkan dari pihak instansi yang terkait kan harus ada yang Ada SOP-nya. Iya, ada SOP-nya yang harus diikutin gitu loh. Dan terkadang itu perusahaan tidak tahu. Jadi kita lebih menjaga komunikasi sih, hubungan baik antara kita dengan customer dan kita dengan petugas gitu. Tantangannya sih lebih di situ. Berarti penghubung ya. Iya, Berarti itu memang benar-benar harus full service ya. bisa dibilang seperti itu. Kalau Ada nggak risikonya selama dalam menjalani pekerjaan seperti ini gitu? Pasti ada Pak. Jadi untuk pengurusan sekali dokumen itu kalau bisa dibilang kecil sebenarnya kalau untuk resikonya. Dan ketika terjadi kesalahan barang yang dikarenakan oleh kita lebih bisa mengeluarkan uang yang lebih banyak dari penghasilan yang kita dapat. Itu salah satunya. kena cas ya. Iya, kena cas. Jadi tanggung jawab kita sendiri berarti? Tanggung jawab kita. Kalau memang kesalahan itu dari kita. Berarti tadi lebih ke berarti barang ekspor ya atau Impor ekspor. Pak. ekspor impor ya? Iya, impor ekspor. Itu yang produk-produk yang masuk ke jalur tersebut ada ini nggak tersendiri nggak sih apa namanya? Ada hitung-hitungannya, misalnya produknya harus ini, terus jumlah barangnya harus seperti ini. Oh, kalau itu sebenarnya kan di Indonesia itu sendiri, setahu saya dia ada dua. Jadi ada perusahaan produksi dengan perusahaan umum. Oke. Nah, jika kalau di Batam kan juga udah termasuk wilayah FTZ kan, Free Trade Zone. Jadi untuk dua usaha ini, umum sama produksi, yang lebih dipermudah itu produksi untuk masuknya. Tapi
juga ada barang-barang yang terkena larangan khusus yang harus kita kayak ada dokumen pendamping. Dokumen pendamping itu kayak misalnya kayak barang-barang besi plat. Nah, itu dia harus ada dokumen aduh saya lupa jadinya. Dokumen pendampingnya itu kayak lartas. Jadi kayak ada laporan surveyor sama pengisian saya lupa. Pokoknya kita pengurusannya jadi bekerja sama dengan BP Batam. Oh gitu. Jadi ada kuota yang memang dikhususkan untuk perusahaan tersebut. Ketika dia ingin mengeluar atau masukkan barang dan barang itu dilarang, jadi kita harus ada kuotanya. Ada bukti kuota yang dari perusahaan, dari BP ke perusahaan gitu. Cukup rumit ya. Rumit, panjang juga perjalanannya. Panjang sih Pak kalau untuk barang-barang yang memang terkena larangan khusus. Tapi pada dasarnya barang-barang itu bisa masuk. Barang-barang itu bisa masuk Dan bisa keluar. Bisa keluar, cuma diawasi ketat oleh instansi gitu, oleh perusahaan oleh Bea Cukai. Itu kena cost yang lebih besar kali ya? Kalau untuk cost yang lebih besar sebenarnya enggak. Cuma memang agak ribet aja karena kan kita melengkapi dokumennya. Pengurusan di situ. Intinya dokumennya lengkap ya? Iya. Oke. Untuk perjalanan karirnya Prio awalnya kok bisa di sini awalnya gitu. Ceritanya gimana? Apakah daftar secara formal atau seperti apa perjalanan awalnya gitu? Kalau menurut saya pribadi di jasa kepabeanan ini, dia tuh untuk karir yang dikejar sebenarnya nggak ada. Untuk karir yang dikejar. Tapi kalau kita bekerja gimana ya? Maksudnya karena pekerjaannya itu aja Pak. Kalau di jasa kepabeanan ini kita nggak ada yang namanya jenjang karir yang tinggi segala macam, itu nggak ada. Karena pekerjaan kita dari awal sampai akhir, walaupun kita sudah sampai tingkat tinggi lah misalnya di posisi itu tinggi, tetap kita kerjanya tuh ngentri dokumen gitu. Cuma lebihnya ketika kita sudah memahami satu masalah, kita gampang dikenal orang dan gampang orang pakai kita gitu. Kalau jabatan Prio sendiri apa nama jabatannya? Kalau sekarang saya sebagai admin kepabeanan. Admin, di atasnya dia apa? Kalau di atas saya senior admin kepabeanan dan ya itu juga. Jadi kalau dari segi struktur yang tertinggi di kantor kepabeanan, bagian kepabeanan ini maksudnya siapa tuh? Biasanya disebut ada direkturnya kah atau apa gitu? Kalau di perusahaan saya sekarang karena memang fokus di kepabeanan, yang paling tinggi memang direktur. Paling tinggi memang direktur, dan memang di perusahaan saya sekarang ini fokusnya cuma di kepabeanan. Jadi untuk yang lainnya tuh cuma ada direktur, senior admin kepabeanan, dan saya sendiri gitu. Oh gitu. Iya. Nah, balik lagi ke cerita yang tadi, Prio awalnya kok bisa bekerja di sini gitu? Kalau saya bekerja awalnya karena ini sih Pak, kebetulan kan keluarga saya juga keluarga saya juga udah terjun lama di dunia kepabeanan ini. Jadi waktu lulus kuliah kemarin dapat tawaran, kamu nggak kerja di sini dulu, coba. Ya udah coba. Saya coba dari perusahaan. Tawaran maksudnya melewati tes atau gimana nih? Tes juga. Jadi ada kita tesnya, masukin segala kayak lamaran biasa Pak. Kita ada masukin CV, ada CV, wawancara gitu ya. Iya. Dan akhirnya terima. Akhirnya diterima. Tapi karena waktu itu saya nggak ada pengalaman, saya dikasih waktu untuk apa sih namanya? Uji coba gitu ya, kayak uji coba selama training ya? Training. Jadi masa training selama 3 bulan. 3 bulan training dengan gaji di bawah UMK banget lah gitu. Itu 3 bulan awal. Iya. Itu di perusahaan sekarang atau paling sebelumnya itu? Di sebelumnya. Di sebelumnya. Iya. Nah, bisa pindah ke sini? Yang perusahaan sekarang ini? Bisa pindah di sini, ditarik Pak. Ditarik maksudnya? Diajak bergabung gitu. Jadi waktu saya udah mau habis kontrak, ditawarin, mau nggak kerja sama. Itu masih keluarga tuh yang nawarin? Iya, masih ada ikatan keluarga. Berarti kantor kepabeanan keluarga dia semua? Waduh, enggak juga. Aduh. Cuma dipermudah aja sih Pak. Dipermudah ya, Iya. tapi tetap melewati prosedur ya? Iya. Melamar dan dites dan lain-lain. Nah, untuk ada nggak dibuka secara umum untuk pendaftaran lowongan kerja seperti itu gitu? Selalu ada Pak, selalu ada ya? Selalu ada. Walaupun nggak di perusahaan kami, pasti di perusahaan lain selalu buka. Kalau memang mereka membutuhkan tenaga kepabeanan. Apa sih yang harus disiapkan mereka yang mau ngelamar di kepabeanan ini? Pengurusan dokumen kepabeanan ini? Mental sih Pak, mental dan rasa belajar yang
terus gitu. Kalau untuk apa? Pendidikannya lah gitu ya. Iya. Kalau untuk apakah misalnya minimal tamat SMA bisa masuk, apakah minimal S1 gitu? Kalau untuk background pendidikan ya, background pendidikan sebenarnya untuk kepabeanan ini sendiri punya sekolah khususnya dia. Jadi dia nggak mandang background apa pendidikan apa di belakang kita. Tapi tergantung perusahaan juga ya Pak. Kalau misalnya kayak di perusahaan lama saya itu dia minimal S1, mau segala macam jurusan. Nah jadi maksudnya sekolah khusus kepabeanan tadi maksudnya gimana? iya dia jadi ada sekolah singkatnya Pak. Jadi Khususnya. Berarti khususnya. untuk mendapatkan sertifikat ya? Iya untuk mendapatkan lisensi sebagai ahli kepabeanan. Dan itu bisa diambil di mana? Di Contohnya di mana gitu? di Batam ada sih. Ada ya? Di Batam ada. Dengan estimasi biaya berapa untuk mendapatkan sertifikat kepabeanan itu? Kalau estimasi biaya dia itu kan ada kelasnya juga, misalnya dia ada yang kita ngambil kelas online tatap mukanya, ada yang cuma ngambil ujiannya. Itu berapa lama rentang waktunya sekolah tersebut? Kalau nggak salah itu kita dapat sekolahnya 1-2 bulan. Habis itu baru kita ujian. Kalau Prio sendiri masuk ke sini dulu lewat sertifikat juga atau Enggak Pak, dari S1-nya? dari S1. S1 Dari ya. S1. Soalnya memang waktu masuk saya memang buta. Makanya tadi saya bilang kan yang pokoknya kalau memang mau terjun ke bidang ini, pertama mental sama kedua rasa ingin tahu aja sih. Rasa ingin belajar aja. Kalau misalnya dia memang punya Berarti sudah ahli sekarang ya? Sudah bisa mengeluarkan surat sendiri nih? belum Pak, soalnya kalau memang surat tersebut kan yang mengeluarkan bea cukai. Jadi lisensi kita Oh, lisensinya tetap dari bea Iya, cukai. lisensi itu nanti mengeluarkan bea cukai dan itu juga nanti yang menjadi kita sudah sebagai ahli kepabeanan gitu. Berapa yang harus kita siapkan untuk mendapatkan lisensi itu? Kira-kira estimasi lah 4 sampai 5. 4 sampai 5 juta. 4 sampai 5 juta. Untuk mendapatkan lisensi itu 4 Lisensi. sampai 5 Iya. juta. Ya teman-teman yang mau berminat masuk ke kepabeanan ya. Kepabeanan, agen kepabeanan atau membuat perusahaan kepabeanan kali ya. Bisa kalau udah jadi ahli. Oh, wah ini jenjang karirnya di sini. Iya, jenjang karir jelas. Karena udah banyak customer, sudah kenal dengan pengurusan aparat-aparat di sana. Nah, itu ada keinginan ya Prio buat perusahaannya gitu ya. Ada Pasti itu. ada, Pak. Oh, Pasti ada ada ya. ya. Karena keluarganya backgroundnya udah di sana semua, Bang. Udah terbiasa lah dengan Terbiasa. dunia ini ya. Jadi kalau untuk sekarang nyedot ilmunya dulu. Nyedot ilmu. Tapi ngomong-ngomong udah menikah? Belum Pak. Masih sendiri. Pantas masih semangat ya. Ya, mumpung masih muda. Hantam Ajar terus. Ajar terus betul. Oke, suka dukanya mungkin Prio ada nggak apa suka duka selama menjalani profesi di sini gitu? Banyak sih Pak. Sukanya dulu lah. Ya sukanya kalau misalnya project jalan pasti dari bos tuh ada aja. Oh. Ada bonus. Ada bonus. Ada gitu. bonus. Yang nggak terduga gitu pasti ada aja. Ada ya. Ya. Terus ya pasti kalau sukanya lebih larinya ke uang sih. Uang ya. Kalau bonus. dukanya. Kalau dukanya itu ya kayak kita dimarahin customer, kita dimarahin petugas bea cukai. Kita juga ya lebih banyak ke situ sih Pak, karena kan kita ngejalanin hubungan baik sama mereka kan. Jadi Kalau dimarahin customer tadi misalnya situasi gimana gitu? mungkin kayak ada barang lama. Barang lama dokumen selesai lama jadi barangnya juga tersendat. Oh gitu. Jadi ya kita Cost, juga berarti costnya kan pengaruh dari cost iya, juga ngaruh ya. Sedangkan yang dari bea cukai sendiri maunya ini harus lengkap dokumennya, nggak mau itu. Iya. Jadi kita kena dari dua belah pihak. Iya. Terkait COVID sekarang ini, ada pengaruh nggak dengan profesi yang dijalani sekarang? Kalau terkait COVID di awal mungkin ada. Waktu di awal 2020 kemarin ya. Ya di April ya. Di April itu mungkin ada. Tapi alhamdulillahnya di saat itu saya masih bekerja di salah satu perusahaan agen kepabeanan yang lumayan besar. Jadi impact-nya ke kami itu nggak begitu jelas, nggak begitu nampak. Tapi kalau untuk dari teman-teman yang lain itu terasa banget. Karena kan dari customer dia lebih mempercayai perusahaan yang besar daripada dia ke PPJK kecil gitu. Itu sih. Berarti sekarang selama Covid Lancar jaya. Kalau untuk sekarang udah kembali normal sih. Enggak, maksudnya berarti normal udah ke lapangan lagi, udah ke Iya. kantor lagi berarti ya? Iya, udah gitu. Enggak kerja di rumah berarti ya? Iya, nggak ada kerja WFA WFH nggak ada ya? Nggak ada.
nggak berlaku untuk Nggak mereka berlaku. yang Iya, iya. yang memang cari lahan basah kali ya Becek, maksudnya becek. di lapangan Ya basah, hujan. gitu kan. Becek. Berarti bonus kalau bonus tadi banyak ini kayaknya apa nih? Kita harus masuk ke sana nih Pak. Iya, ini pertanyaan intinya ini. Ini harus terjawab setiap orang yang hadir di podcast ini. Ya, karena kita akan memberikan segala informasi. Betul, betul. Intinya kita ingin menambah wawasan, minimal kita juga menambah ilmu kita ya, Ban. Dan juga teman-teman yang nonton pastinya. Benar, benar, benar. Selain memotivasi, mudah-mudahan jadi sumber bagi teman-teman mencari Pekerjaan, referensi pekerjaan, ya. mendapatkan gambaran pekerjaan-pekerjaan yang ada kan gitu. Benar, benar. Kira-kira nih ranks dalam 1 bulan income yang masuk itu berapa sih? Kalau Untuk seorang admin ya. Nah, untuk seorang ya kalau untuk admin range-nya itu 4 sampai 5 lah, Pak. 4 sampai 5 di luar bonus. 4 sampai 5 udah bonus lah, Pak. Bohong. 4 sampai 5 tuh waktu Belum permanen Belum. mungkin. Sekarang kok udah permanen. enggak Ini kan sekarang kan masih di perusahaan baru, Pak. Ibaratnya baru perusahaannya baru dibangun dan memang belum banyak dokumen yang diurus. kalau udah senior di sana ranknya berapa? Gambarannya gimana? Kalau untuk senior tuh paling cuma beda 100 200, Pak. Dia nggak mempengaruhi karena insentif yang diberikan itu sama rata semua. Ada nggak sih tips dari customer atas pelayanan yang mereka rasa puas? Oh, kalau Ada, kalau itu. itu di perusahaan lama sih, Pak. Oh, Di perusahaan sebelumnya, tapi itu biasanya dalam bentuk makanan atau ajakan pergi gitu sih. Lebih ke Awalnya situ. kan diajak makan dulu, Pak. Iya, iya. baru nanti ada. Di situ ada bonus. Kita sama-sama tahu lah ya. Apalagi kan pengurusan admin ya, kita sama-sama tahu kalau ada sedikit celah, ada sedikit ya yang bisa. Itu mungkin bagi Tertutup ya. bagi oknum-oknum yang jahil. jahil ya. Tapi kan kemungkinan untuk terjadi seperti itu sangat mungkin kan? Sangat ada sih, Pak. Sangat mungkin Sangat ada. ya, karena mereka bagian administrasi, kalau nggak lewat barang ya customer rugi kan. Mau nggak mau dia gimana caranya barang ini lancar Lepas. jaya lepas. Salah satunya bermain dengan Nah, saya nggak ikut. Saya juga nggak ikut. itu untuk oknum yang nakal ya. Oknumnya nakal. Tapi benar. ada ya. Ada, Ada Pak. Kalau itu sih kemarin udah ketangkep mungkin ya. Kemarin Udah udah dijelasin ketangkap sama ya. KPK, jadi udah jelas itu. Biarkan KPK yang berbicara kalau itu. Oke, Ban, ada lagi Ban? Sudah cukup jelas Pak. Cukup jelas ya. Prio mungkin ada yang sedikit mau disampaikan, Pesan-pesan motivasi untuk teman-teman mungkin. yang pencari kerja di sana. Kalau untuk teman-teman yang di luar sana yang memang niat bergabung di bekerja di perusahaan kepabeanan, pesan saya cuma jangan memikirkan uang dulu. Jadi kalau untuk bekerja di sini, uang itu nomor kesekian, ilmu yang paling utama. Jadi ketika kita sudah ahli, uang itu akan datang sendiri. Asik. Terima kasih. Oke, Oke, cukup Pak. ya, Cukup. cukup Ban. Baik teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat obrolan kita hari ini. Jangan lupa silakan tulis komentar di bawah, misalnya ingin tahu tentang suatu profesi orang lain, kita akan cari dan kita akan undang. Gitu. Undang sih. Dan silakan Ban. Jangan lupa teman-teman komen, like, and subscribe serta share video ini ke teman-teman yang lain supaya jangan ketinggalan.